dan juga bisa melaksanakan penugasan dari sesuatu tersebut, maka itulah yang disebut diseminasi. Nah, itulah judul dari pertemuan kegiatan hari ini. Di samping saya sudah ada Ibu Yulianto yang akan memandu kegiatan diseminasi budaya positif, ekspor dan staf SKP. Nanti Bu Yulianto yang selain juga selalu memandu kita urusan SKP, beliau juga adalah seorang guru penggerak. Tentu kita akan mendukungnya walaupun dengan cara yang paling minimal. Misalnya apa? Yang mau mengikuti kegiatan ini ya, karena nanti ujungnya manfaat juga untuk administrasi Bapak dan Ibu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita ikuti bersama kegiatan diseminasi ini. Kepada Ibu Yulianto kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk kegiatan hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif dan nanti juga diikuti dengan ekspor SKPN bagian. Untuk yang budaya positif ini sebetulnya sudah dilakukan sama kita sehari-hari ya. Kira-kira selain pembiasaan, kebiasaan memakai baju daerah, betul. Ada lagi? Sholat duha. Ada lagi kebiasaan positif? Menggunakan bahasa Sunda pada saat waktu-waktu tertentu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, tadarus ya. Kemudian tadi pembacaan visi misi, salah satunya untuk apa ya? Ya, salah satunya adalah agar siswa maupun guru diingatkan kembali tujuan sekolah, visi misinya mau kemana sih SMA 10 Bandung tuh gitu. Dan seperti itu kita akan sama-sama tahu bagaimana, oh inilah visi SMA Negeri 10 Bandung, sehingga mudah-mudahan dengan selalu kita lafalkan itu adalah menjadi doa dan kita juga bisa melaksanakan itu, visinya bisa terwujud, amin gitu ya Bapak Ibu. Nah tadi duha, kemudian kebiasaan positif, apalagi Bapak Ibu? Enceng. Sekarang udah nggak ada ya. Padahal dulu Bapak Ibu ya. KSS itu sangat bagus sekali karena kebetulan di SMA Negeri 10 Bandung kondisinya adalah menengah ke bawah, sehingga dengan adanya KSS itu sangat membantu sekali kondisi putra-putri kita yang memang kurang beruntung secara ekonomi seperti itu. Oke, ada lagi? Literasi, betul Bu, itu literasinya nggak cuma hanya membaca ya, tapi literasi semua aspek juga kita mulai biasakan kepada anak-anak. Ada lagi Bapak Ibu? Senyum salam sapa, betul, salah satunya Bapak Ibu ya. Apalagi yang setelannya mukanya sudah judes gitu ya, setelan seperti siapa? Seperti siapa? Itu jadi bawaannya biar anak-anaknya tetap semangat ya Bapak Ibunya yang ya tersenyum, ramah gitu ya. Oke Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan selain yang sudah ada mungkin nanti bisa dikembangkan lagi apa saja yang memang bisa kita tingkatkan, nilai-nilai kebajikan yang sudah ada kita makin kembangkan, kita tingkatkan, dan yang belum mungkin bisa membantu itu bisa kita lakukan ya. Jadi PR bersama. Nah kita lanjut ke sini bagian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Biasanya ini berhubungan dengan melekat sekali dengan lokasi kesiswaan, tim kesiswaan. Ya biasanya dijadinya begitu, padahal masalah ini adalah masalah kita bersama ya. Jadi nggak bisa dibebankan kepada satu tim saja.
Kayak di sini Bapak Ibu, suka nemu nggak sih kasus ini? Andi kurang menguasai pelajaran matematika. Maaf nih kepada guru matematika. Nih di sini biasanya kebetulan contohnya adalah Pak Irfan. Pak Irfan ini guru matematika. Ada anak yang nggak bisa menjawab pertanyaan, ya. Terus diminta si anak itu menjawab dan dipaksa. Oke, sehingga anak itu merasa teman-temannya menertawa. Andinya disuruh ke depan, main tunjuk-tunjuk. Itu adalah satu orang yang diperlakukannya adalah Pak Irfan ya kepada Andinya, gitu ya. Kemudian ada berupa fisik atau fisikis. Nah yang tadi berhubungan dengan psikologis, berarti hubungannya adalah dengan fisikis anak. Betul tidak dihukum secara fisik, tetapi fisikisnya kena. Dan biasanya anak itu akan ingat seumur hidupnya, gitu ya. Itu adalah hukuman. Jadi membedakan hukuman suatu data yang umumnya data tersebut bisa diukur, ya seperti itu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Pada saat itu kan pasti yang namanya Andi gak enak diperlakukan begitu, malu. Dan pasti pada saat ditanya lagi pasti banyak diemnya. Menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sepakat gak dengan statement itu? Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan bukan dilihat lagi ada tatip yang jaga di depan. Ada tim tiket di depan jaga yang akan mencatat siapa saja anak yang terlambat. Biasanya anak-anak aku seperti itu. Nanti dicatat sama Bu Akmal, dicatat sama Bu Desi, sama tiba-tiba lupa yang kenapa? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kenapa memberikan reward dan punishment itu dianggapnya sama-sama memberikan hukuman? Ada yang tahu kan? Saya kenapa bisa seperti itu? Apa lah? Mari, burung dulu. Ada. Cek. Memberikan reward dan punishment pada akhirnya dianggap sebagai sesuatu hal yang sama, dikarenakan pada saat kita memberikan reward pada anak yang lebih tersebut, artinya secara tidak langsung kita tidak menghargai perbedaan yang ada pada setiap anak. Diferensiasi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa mungkin anak yang tidak pintar tersebut, yang tidak dikasih reward oleh kita, pada dasarnya memang tidak berbakat di dalam pelajaran atau mungkin kepada mungkin itu sederhana. Oke, bentar ya, terima kasih Pak Agus. Jadi sebetulnya kenapa punishment dengan yang banyak misalnya? Oh, dapat bonus nilai. Banyak macam, karena Bapak Ibu guru pasti akan memberikan reward tertentu untuk mengapresiasi anak. Tapi hal tersebut menjadikan motivasi anak berkebutuhan pengakuan atas kemampuan. Butuh nggak Bapak Ibu ini? Pasti ya. Semua orang pasti pengen tadi ada apresiasi diri bahwa mereka mampu melakukan apa yang menjadi ciri khasnya, apa yang menjadi skillnya mereka, dan ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini ada kebutuhan untuk merasa senang. Yang penting ini ya dari semua harus wajib Bapak Ibu harus senang dengan segala sekarang administrasi yang lumayan ya, tulisnya itu jadi kita wajib merasa senang. Nah ini, kemudian ada 5 posisi kontrolnya. Nah Bapak Ibu biasanya ini yang kita lakukan baik dari tim kesiswaan, tim BK maupun wali kelas dan guru mata pelajaran. Apa saja? Yaitu penghukum. Ada enggak yang menjadi penghukum kontrol pada saat anak tidak melakukan kedisiplinan? Ada sebagai penghukum?
Ada nggak? Penghukum itu dia akan memberikan hukuman, sanksi. Tadi guru akan memberikan hukuman. Posisinya kan jadi penghukum ya. Penghukum. Iya. Dan ini sebetulnya 5 posisi kontrol ini bisa dilakukannya terpisah. Bisa dilakukannya bisa dalam posisi itu bisa ambil beberapa posisi. Kayak misalnya yang hampir sudah dilakukan semua sama Bapak Ibu. Di sini saya hanya sharing bagaimana istilah baru sebetulnya, tetapi untuk sikap kemudian hal-hal yang sudah dilakukan kegiatannya itu sudah terbiasa kita lakukan. Diharapkan bahwa pada saat nanti menemukan studi kasus dengan anak-anak, kita tidak lagi judgement, labeling terhadap anak. Dan sebagai yang dihindari karena itu beberapa faktor, tahapan-tahapan harus kita gali informasi. Sebagai tadi kita punya 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan seperti itu. Baik, itu saja Bapak Ibu. Jika ada yang masih mau ditanyakan untuk sharing boleh. Di sana artinya apa? Di dinas pendidikannya sendiri juga harus sama gitu, satu suara. Bagaimana hal-hal pada saat kita sekolah harus misalnya membuat satu keputusan itu juga bisa di-approve sama pihak dinas. Sebetulnya itu ya Bapak Ibu yang menjadi kendala bagaimana kita sulit menegakkan kondisi nyaman buat semuanya gitu. Itu tadi udah sih paling yang bisa dilakukan adalah lebih ya kita nggak bisa apa karena ini konsepnya guru kadang kita suka lupa Bapak Ibu bahwa kita itu guru hanya tadi mendidik ya sebagai pendidik kemudian ya sekarang itu begitu multi banyaknya karakter anak yang kadang-kadang pikas gitu ya orang kayak tuh bareng kamu si capret berenang udah tidur katanya. Jadi ini kembali lagi Ibu Bapak semuanya kembali ke karakteristik kita. Kita memang ya dituntut semuanya kesabaran dalam membina dan membimbing anak semua karena ya bagaimanapun juga yang tadi dikatakan oleh Wanto memang benar. Kenyataan sekarang itu kalau kita tidak sabar, tidak istilahnya diupai-upai budaknya terus di rumahan lah orang ngajar kadang-kadang sok ayah sedikit frustasi ngajar karena budak bisa tentunya. Jadi kembali lagi ke performa kita, karakteristik kita juga sama. Jangan istilah kita secara teori tadi sudah dijelaskan, kita sudah ngajar mah. Kadang-kadang ya anak suka banyak protes, usulan-usulan ke kita. Nah itu sebagai feedback untuk kita semua. Jadi kita itu mengajar itu ya, saya punya prinsip terus kan gini-gininya. Yang penting mah ulah pikas belen budak, tapi guru pikar sepun budak. Itu intinya insya Allah sampai kapanpun kita akan disenangi oleh anak-anak. Terima kasih atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Asep. Oke ya. Kegiatan hari ini alhamdulillah sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan kita sharing hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menambah sesuai visi misi kita di sekolah, bisa menambah anak-anak kita juga tadi motivasi intrinsiknya bisa muncul. Intinya adalah itu ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi intrinsik dari anak untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang tidak berkenan. Terima kasih banyak. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua.